Oke, selamat datang semuanya. Kalau dengar kata penelitian, apa yang ada di kepala Anda? Skripsi? Laporan tebal yang bikin pusing? Coba deh, singkirin dulu pikiran itu. Karena hari ini kita bakal bongkar sebuah cetak bilu. Dan ini bukan cuma buat riset loh. Ini tentang cara kita mikir, cara kita mecahin masalah, dan bahkan cara kita ngebentuk diri kita sendiri. Udah siap? Yuk kita mulai. Jadi kalau gitu tujuan akhirnya apa dong? Bukan tumpukan kertas. Tapi ini, insan cerdas. Sosok manusia yang utuh, yang bisa nyatuin 3 kekuatan super dalam dirinya. Pertama, naluri, kepekaan kita sama dunia sekitar. Kedua, logika, mesin berpikir rasional di kepala kita. Dan yang ketiga, nurani, kompas moral yang ngejaga kita tetap di jalan yang benar. Nah, waktu ketiganya ini bisa berkolaborasi dengan harmonis, disitulah seorang pemikir sejati lahir. Pertanyaannya sekarang jadi gini, kalau bukan dokumen yang kita kejar, terus apa dong yang sebenarnya lagi kita bangun? Apa yang kita rekayasa? Jawabannya ada di sebuah peta, sebuah cetak biru buat eksekusi. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Seluruh proses riset, dari ide yang paling abstrak sampai solusi yang paling keren, semuanya terangkum di cetak biru ini. Coba perhatiin deh strukturnya. Ada 3 fase utama, yang di dalamnya ada 8 langkah pokok. Ini tuh kayak sistem operasi kita buat mengubah tanda tanya jadi jawaban. Yuk kita bedah satu persatu, fase demi fase. Fase pertama, membangun fondasi. Ini mencakup langkah 1, 2, dan 3. Gini deh, anggap aja riset kita ini kayak mau bangun gedung pencakar langit. Bisa nggak kita langsung bangun lantai 50? Nggak bisa kan? Tanpa fondasi yang digali dalam dan dibangun super kokoh, guncangan sekecil apapun bisa bikin semuanya runtuh. Jadi ya, semuanya harus dimulai dari sini. Tahap ini nggak bisa ditawar-tawar. Terus ide riset itu datangnya dari mana sih? Coba lihat alurnya. Semua berawal dari fenomena, data mentah yang ada di sekitar kita. Misalnya, terjadi longsor di desa X. Itu fakta kan? Lewat proses kognitif, kita amati, kita selidiki, kita buktiin, fakta mentah itu berubah jadi pengetahuan. Misalnya, longsor terjadi karena curah hujan tinggi dan alih fungsi lahan. Nah, disitulah celahnya kelihatan. Disitulah sebuah gagasan untuk solusi mulai muncul. Ide yang baru lahir itu biasanya masih liar dan abstrak kan? Nah, tugas pertama kita itu menjinakannya, ngasih bentuk yang jelas. Gimana caranya? Pakai kerangka sakti 5W1H. What? Masalahnya tuh persisnya apa? Why? Kenapa ini penting banget buat diselesain? Who, where, when? Siapa aja yang kena dampak, di mana, dan kapan terjadinya? Dan terakhir yang paling penting, how? Kira-kira gambaran solusinya gimana? Kerangka ini nih yang ubah ide yang tadinya kabur jadi konsep yang setajam silet. Oke, konsepnya udah tajam, sekarang waktunya uji kelayakan. Kita saring ide ini pakai filter SMRT. Idenya spesifik nggak? Hasilnya nanti bisa measurable atau terukur nggak? Pendekatannya acceptable atau masuk akal nggak? Kita bisa responsible atau bertanggung jawab nggak atas proses dan hasilnya? Dan yang terakhir, tujuannya tangible atau nyata nggak? Bukan sekedar angan-angan. Cuma ide yang berhasil lolos dari kelima gerbang inilah yang dapat lampu hijau buat maju. Pilar terakhir dari fondasi kita, landasan teori. Kenapa ini penting? Soalnya riset yang hebat itu nggak pernah ngawang-ngawang sendirian di ruang hampa. Dia harus punya akar yang kuat, yang nancep ke pengetahuan yang udah ada sebelumnya. Mulai dari grand teori yang paling besar, turun ke teori utama, sampai ke jurnal-jurnal paling spesifik. Inilah yang bikin riset kita punya bobot, punya kredibilitas, dan jadi bagian dari percakapan ilmiah yang lebih besar. Oke, fondasi kita udah kokoh banget sekarang. Saatnya apa? Ya, saatnya menyalakan mesin. Selamat datang di fase kedua, mesin riset. Kalau fase 1 tadi itu tugasnya arsitek yang merancang, nah fase 2 ini adalah para insinyur di lapangan yang membangun. Disinilah langkah 4, 5, dan 6 beraksi. Ini adalah jantungnya, ruang mesin dari seluruh proyek kita. Dan coba deh lihat gimana fase ini bekerja. Persis kayak mesin yang presisi. Ada 3 roda gigi utama yang wajib banget berputar barengan, dengan sempurna. Ada metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kalau satu aja macet atau nggak sinkron, wah udah, seluruh mesinnya berhenti. Jadi, harmoni antara ketiganya ini adalah kunci buat ngubah rencana jadi temuan nyata. Yuk, kita lihat lebih dekat 3 roda gigi ini. Pertama, metode penelitian. Ini adalah game plan-nya, cetak biru taktis kita di lapangan. Kedua, teknik pengumpulan data. Ini adalah sensor-sensor kita. Jadi mata dan telinga kita yang merekam realitas apa adanya. Dan yang ketiga, teknik analisis data. Nah, ini otaknya, prosesor super canggih yang tugasnya nyari pola dan makna dari semua data yang udah masuk. Jadi ingat,
strategi, sensor, dan prosesor. Mesin udah bekerja dengan baik, data juga sudah diolah. Sekarang kita masuk ke fase terakhir. Fase 3, sintesis dan output. Ini adalah panggungnya langkah 7 dan 8. Di sini peran kita ganti lagi. Kita bukan lagi insinyur, tapi lebih kayak seorang perajin. Tugasnya, mengambil semua bahan mentah yang udah diproses tadi, terus merangkainya jadi sebuah mahakarya yang utuh, bermakna, dan bisa kita bagikan ke dunia. Fase ini punya 2 momen kunci yang keren banget. Di langkah ke-7, kita punya proposal. Anggap aja ini adalah janji sang peneliti. Sebuah dokumen yang bilang, ini loh fondasinya, ini mesinnya, dan ini yang akan saya temukan. Lalu, di puncaknya, langkah ke-8, laporan akhir. Inilah transformasi finalnya. Momen di mana janji itu ditepati. Saat semua temuan diubah jadi pengetahuan baru yang secara tuntas menjawab masalah yang kita temukan di awal. Dan yang paling penting dari semuanya, coba pahami ini. 8 langkah dalam 3 fase ini bukanlah jalan lurus dari start ke finish. Bukan. Ini adalah sebuah siklus. Siklus kognitif yang hidup, yang terus berputar. Inputnya adalah kepekaan naluri kita. Prosesnya adalah kekuatan logika kita lewat 8 langkah ini. Dan outputnya adalah solusi yang bertanggung jawab, yang lahir dari nurani. Setiap putaran siklus ini bukan cuma mecahin masalah di luar sana loh, tapi juga terus-menerus mengasah dan menumbuhkan insan cerdas di dalam diri kita masing-masing. Jadi, mari kita akhiri dengan esensi dari semua ini. Metodologi penelitian adalah cetak biru untuk merekayasa data menjadi solusi sekaligus menempa diri menjadi insan cerdas. Jadi, ini bukan sekedar metode ya, ini adalah sebuah perjalanan transformasi ganda. Kita mengubah masalah menjadi solusi, dan dalam prosesnya kita juga mengubah diri kita sendiri. Itulah kekuatan sejatinya.